Malam-malam aku sendiri tanpa cintamu lagi. Malam-malam aku sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Edi Lais channel kolaborasi dengan Aka 224. Oke, kebetulan ini udah banyak temen di Aka nih. Kita ngobrol sambil ngopi sobat semuanya. Dut, ngomong-ngomong kopi naon Dut? Espresso tubruk. Ini Kopi Bang Arifin. Kopi Oh. Bang Arifin. Kopi Bang Arifin khusus tubruk espresso. Tubruk Espresso sobat laser. Oke, ini bah narasi kali ini dalam podcast ini saya sengaja ingin ngangkat soal musik slow rock. Jadi teman-teman yang pengen tahu lebih jelas tentang musik slow rock nanti ada narasinya di sini nih. Ada di sini. Kebetulan sekarang itu kan lagi lumayan cukup viral ya Pak ya tentang Resa ya. Ambil kasus Resa. Saya tertarik karena bagaimanapun juga kan Resa sendiri udah sangat berkontribusi dalam channel saya. Jadi fan Resa udah banyak masuk, udah ngasih subscribe, udah like juga Pak. Jadi pokoknya terima kasih lah buat sobat Lehoi semuanya. Terima kasih buat kontribusi di channel Edi Lais. Terus kita ada yang tertarik ini Mbah. Kan ada beberapa bisa dibilang ya 50 mungkin bisa lebih sih ya. Itu baru analisa kasar. Jadi ada sebagian fan. Saya ambil kata sebagian fan. Karena kalau ngambil 100% bisa salah juga Pak. Jadi ceritanya kan ada sebagian fans berat Resa yang memang gimana ya, berekspektasi ya banyak berekspektasi supaya Resa menjadi Queen of Slow Rock ke depannya. Nah, si teman-teman punya ini nggak kira-kira apa dengan kalimat itu punya pasukan Queen of Slow Rock, kira-kira dengan Queen of Slow Rock kayak gimana tuh? Jadi King, Ratu Slow Rock. Jadi banyak memang berat karena Bukan berat ya. untuk penyandang predikat itu nggak Ya. sembarangan, Gampang. nggak gampang kan. Ratu Slow Rock loh. Ya, tapi Ada kalau tanggung jawab di balik Nah, predikat itu. tanggung jawab tuh. Cik, menurut apa gimana nih? Kita ngobrol ringan. ya, kalau menurut saya mah sah-sah aja ya. Rasa ya Apalagi menurut fansnya ya. Nah, tapi kalau melihat dari segi kualitas suaranya sangat memungkinkan sekali lah. sip. Sangat Oke. memungkinkan. Oke, berarti itu dari faktor internal Resa sendiri dia udah punya materi suara yang bagus apa ya? Betul. Ada yang lain nggak kira-kira tuh? Cik baru dah, cek teman-teman. Ya itu lebih ke tanggung jawab. Jadi kalau udah menyandang predikat Queen of Slow Rock, Hah? berarti Harus punya tanggung jawab di predikat itu harus benar-benar dijaga. Hah? Apa layak nggak gitu kan? Kayak gitu. Tanggung jawab. Ya. Dia udah dari Abah sendiri tadi ada masukan tentang dari materi suaranya udah mumpuni ya. Sebagai orang awam nih Ya, dari dunia musik, kita nggak ngerti nih musik. Tapi kalau suara Resa asik lah. Gitu.
Satu dari lagi. pandangan awam ya, dari pandangan awam. Jack dari Jack. Kalau dari saya sih sah-sah saja gitu ya. Nah, Soalnya dia punya potensi, tapi eh, yang hebatnya itu dia sudah ada fans nah, yang mendukung dia gitu untuk menjadi seorang seorang Queen itu. Nah, sepakat. Itu suatu apa ya? suatu bisa dibilang amunisi ya, Nah. amunisi buat Reza ke depannya kan. Memang saya sendiri ngelihat nih di kolom komentar itu kebanyakan memang yang baru-baru ini lah, bisa dibilang baru ini yang banyak masuk itu dari fans Reza ya, saya akui. Pokoknya terima kasih buat teman-teman sobat, kalau Reza itu menyebutnya sobat Lehoy teman-teman. Jadi saya nyebutnya sobat Lehoy. Terima kasih pokoknya buat sobat Lehoy dimanapun di seluruh Indonesia. Terus ada juga bah yang di Malaysia juga turut berkontribusi. Ya kita juga sebagai orang awam sangat apa istilahnya kemungkinan besar akan menjadi fansnya juga. Iya. Ya betul. Betul. Iya. Dan di hente juga kan resep Iya. nikah lah kan. Ya, yang penting mah suara Reza kedengaran merdu, ngopi pun enak. Kita sama ngopi dulu. Pokoknya mah tetap nyanyi dan tetap ngopi. Itu. Oke, kembali lagi dengan Edi Lais Channel kolaborasi dengan AK224, tentunya dengan kopi yang sangat spesial yang nggak ada di belahan dunia manapun. Nggak ada cuma di Hanya atas di kopi. AK Saya 224. minumnya di atas kopi. Aman. Ini buat Reza kalau penasaran atau tim Reza ke Bandung, cobain AK224 pasti ketagihan. Betul. Oke, kita nyambung bah ke obrolannya aja dah. Alhamdulillah, terima kasih buat masukan dari teman-teman tentang Queen of Slorok ya. Jadi kalau saya pribadi berpendapat gini bah. Jadi kan ada kemarin sebelum bisa dibilang 1 bulan, kurang lebih 1 bulan yang lalu saya sempat berbuat dengan Kang Ayi ya. Saya bisa dibilang ya kita sendiri memang sebetulnya nggak mempunyai kapasitas ya. Belum mempunyai kapasitas untuk menilai seorang gimana. Kita mah hanya kalau suaranya enak, nggak enak. Ya intinya malah ini kacamata awam lah. Nah, ya bisa dibilang gitu sebagai kacamata awam, dan kebetulan saya juga kan bergerak di bidang musik juga, sama-sama mendukung kalau misalnya fan Reza pingin seorang Reza menjadi Queen of Slorok. Wah, saya sangat apresiasi sekali karena bagaimanapun juga fan Reza itu sangat militan lah. Itu jadi amunisi yang wah kuat lah. Nah, kemarin kan sempat ngobrol sama Kang Ayi dan saya sepakat sama beliau ya. Mohon maaf Kang Ayi, saya adopsi ya pemikirannya, dan mungkin semua orang juga sepakat ya. Jadi kemarin itu setelah saya sounding sama di beliau, jadi ada kata kunci ada kata kunci dari beliau yang saya tangkap ya. Jadi ketika saya berbicara Kang, kalau seorang untuk menjadi Queen of, ya taruhlah Queen of Slorok atau Queen of Pop itu apa sih indikatornya? Saya bilang gitu Kang Ayi. Dia mikir terpancing juga bah, dan bagus masukannya. Pertama, pionir. Setuju nggak? Seorang ratu apapun dia, maupun pop maupun rock, harus menjadi pionir. Maupun dangdut ya, pionir itu artinya kan pemula. Ya. Saya sepakat. Terus yang kedua, karya. Sepakat? Sepakat. Dia punya karya maksudnya apa? Betul. Ketiga, komitmen, konsistensi. Yang tadi bilang ada kaitannya dengan tanggung jawab terhadap karya itu. Yang tadi bilang sama Dudi. Yang keempat, yang terakhir mungkin yang jangan dilupakan ya, harus punya rasa cinta juga, rasa kecintaan terhadap profesi yang sedang dia jalani. Nah kalau kita kupas dari yang tadi ya 4, pionir, terus punya karya, terus yang ketiga komitmen, konsistensi, terus yang keempat rasa kecintaan terhadap profesi pekerjaannya. Itu kalau dikaitkan saya melihat fenomena yang sebelumnya ya. Taruhlah kita kasih contoh misalnya Bang Roma. Bang Roma kan bisa dibilang pionir, Pak. Ya. Pionir dalam dangdut ya, bisa dibilang gitu kan? Ya. Karena dia punya karya yang berbeda dengan orang lain-lain. Selebihnya mungkin orang lain jadi follower kan gitu kan?
Makanya sangat wajar pas ketika Bang Roma dikasih predikat King of Dangdut. Nah mungkin itu sebagai referensi mungkin ya. Nah, karena kalau berbicara Queen of Slow Rock, kita kan nanti ada Nicky Astria. Bagaimana pun juga ya. Ada Nicky Astria yang udah yang lebih dulu senior. Ada Inta Christie. Ada Mea Sandi. Mereka mau dikemanain? Ya. Para fansnya juga. Betul. Ya betul kan? Ya. Makanya dengan kehadiran Reza, terus fansnya yang mendukung Reza, itu memang suatu, atau kalau menurut pandangan saya itu suatu modal yang sangat besar, Bang. Betul. Jadi bagaimana pun juga kan, yang namanya penyanyi itu kalau nggak ada penggemar, Ya. gimana bisa eksistensinya? Makanya saya sepakat, sama obrolan Kang Aing, aduh Kang ini betul kata yang empat indikator itu, pionir, punya karya, terus komitmen, konsisten dengan karya tersebut, Betul. selebihnya dia benar-benar punya rasa kecintaan terhadap profesi yang sedang dia jalani. Ada ini nggak? Ada tambahan nggak kira-kira? Jadi tambahan sedikit dari saya, mungkin harus seorang apa ya, artis itu harus punya bakat, potensi, bakat. Ya bakat, terus bakat. Jadi jangan sampai punya nilai jual, tapi kan sekarang banyaknya instan gitu ya. Oh iya betul. Cuma punya bakat tapi dia Dikarbit. apalah jadi booming atau gimana gitu kan. Ya. Jadi sebenarnya potensi bakatnya bukan ini, tapi kurang naik. Ya siapa tahu dengan Reza sendiri kan sekarang digandeng sama Teh Meli Guslau ya. Mudah-mudahan kedepannya kan bisa inilah ya, bisa pengalaman berharga. Jadi sesuai nanti dengan predikat Queen of Slow Rock itu sesuai dengan apa yang dia bakat yang dia punya, sesuai gitu. Nah betul. Dari segi Minimal perform, suaranya wah oke gitulah. Nah, itu. yang jelas mungkin bisa jadi diri sendiri mungkin Mbah. Oh. Ya. Ya, betul. Bagaimanapun karena kalau misalnya Reza, maaf ini buat sobat Tewa semuanya, maaf ini mohon maaf. Kalau misalnya Reza dipaksakan untuk menjadi Nika Ardila, Tidak bisa. gimana? Saya rasa tidak Belum bisa. tentu, kan? Belum tentu. Maksudnya bukan tidak bisa, belum tentu, Karena kondisi berbeda. karena Nika Ardila itu tetap Nika Ardila. Nah, gitu maksud saya Kan? seperti itu. Walaupun ada kemiripan dari suara, dari kemiripan dari wajah, itu tidak bisa dibandingkan maksudnya. Ya, Tidak akan betul. sama, tetap beda, ada beda. Nika Ardila dan Nika Ardila, Reza Reza dan Reza. Ya, saya sepakat itu. Makanya apapun, misalnya kedepannya Reza mau jadi Queen of Slow Rock atau Queen of Pop, silakan, yang penting Reza bisa menjadi diri sendiri. Ya, Itu yang jelas Pak. Dengan potensi yang dia miliki. Ya. Karena kebetulan dia suara vokalnya mirip Nika Ardila, ya mungkin mau gimana lagi mungkin. Ya. Potensi suaranya bagus, kami juga dukung. Yang jelas kita mendukung lah. Apalagi kita di tahun 90-an tuh hanya rock lah. Nah, Rock. betul. Nah, Di TTG lamun tiap pegaran pasti nyanyinya di Ardila. Pokoknya gitu teman-teman. Jadi ini maaf bukan berarti kita so tahu atau gimana. Ini cuma apa? Sharing aja ya. Obrolan Sharing warung aja. kopi. Obrolan warung kopi. Dimana kalau Reza lagi nyanyi, ini kopi semakin enak. bagaimana itu, Pak? Mantap. Oke, demikian mungkin ya, kita tutup aja, Pak. Kita lanjut kopi lagi. Tapi sebelum saya tutup, saya pengen pesen ke Reza juga, mudah-mudahan nanti kedepannya ketika Reza udah naik ke atas, mudah-mudahan dia tetap rendah hati, sebagai muslim tetap menjalankan syariat agamanya. Amin. Mudah-mudahan pokoknya Reza jangan inilah, Tetap humble. tetap konsisten dan harus berkarya. Betul nggak? Betul. Harus belajar berkarya pada akhirnya. Yang penting kita berdoa bersama-sama untuk selalu tetap Nah, konsisten. ngomong-ngomong kemarin juga gini, Bah. Jadi kemarin itu kan saya sempat nawarin lagu ke timnya Reza, ke Om Nick ya. Cuman karena belum jodoh, mungkinnya belum miliknya. Pas ketika saya DM ke Om Nick ya, Om Nick,
saya punya materi lagu buat Resa nih. Aduh, silakan udah ini udah di handle sama label. Waduh, ya udah, mungkin lain kali kita berjodoh ya. Iya, ini mah hanya Ini ada intermezzo. kecintaan kita terhadap Resa. Nah gitu. Iya, betul, Pak. Betul, karena rasa kecintaan, rasa apresiasi yang sangat mendalam buat Resa dan pennya, jadi saya juga tergugah gitu, Padahal makanya mau ngasih ya? padahal mau nggak Ngasih iya. ya? Ya udahlah, karena belum miliknya, mungkin suatu saat nanti bisa ketemu langsung sama Resa sama Om Nik. Pokoknya sukses selalu buat Resa dan sobat Lehoy dimanapun berada. Oke, ciao. Malam-malam aku sendiri tanpa cintamu lagi. Oh, oh, hanya satu saksikan podcast Edilai selanjutnya hanya di Edilai Channel kolaborasi dengan AK224. bagaikan mata